Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Hanya 10 orang yang masuk ya. 9 orang. Oke, hari ini kita membahas mengenai accounting changes chapter 22. Hari kuliah ke-13, minggu depan kuliah terakhir ya, terakhir. Jadi habis itu kita UAS. UAS itu minggu berikutnya ya, minggu depan kuliah terakhir itu ya. Baik, saya akan jelaskan chapter kedua ini. Video saya sudah saya terima 5 kelompok ya, saya terima videonya. Sebagian sudah saya tonton. Nanti saya akan kalau dia tanya ya. Saya buka itu dulu, saya buka apa PowerPoint-nya. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Oke, accounting changes dan error analysis ya. Jadi chapter ini membahas mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan-kesalahan yang terkait dengan pencatatan akuntansi ya. Bagaimana mentreatmentnya. Jadi ada empat learning objektif yang akan kita capai nanti ya. Yang pertama, mendiskusikan itu jenis-jenis accounting changes dan accounting for change in accounting policy. Jadi ada perubahan akuntansi dan juga akuntansi, bagaimana akuntansi terhadap perubahan akuntansi terkait dengan accounting policy, kebijakan akuntansi. Dan menjelaskan accounting dan pelaporan dari perubahan terkait dengan estimasi. Jadi ada dua accounting changes itu. Pertama, accounting principle, perubahan accounting changes terkait dengan prinsip akuntansi. Yang kedua, perubahan ke estimasi. Kemudian berikutnya menjelaskan accounting untuk koreksi kesalahan ya. Bagaimana accountingnya. Itu menganalisis dampak error itu. Dampak error terhadap laporan keuangan dan bagaimana treatmentnya. Ini materi agak banyak ya, harus selesai hari ini ya. Jadi yang pertama, accounting changes ya, ya. Jadi latar belakangnya lah adanya accounting alternatif ya, alternatif. Jadi misalnya metode pengukuran ada 4 itu accounting alternatif ya. Ada alternatif pencatatan, ada alternatif pengukuran. Maka nanti karena alternatif itu ada, maka perusahaan bisa aja berubah pilihannya. Jadi milih 1, sekarang milih 2. Alasan milih itu pertama, itu karena adanya diminish ada penurunan comparability informasi laporan keuangan, informasi keuangan. Jadi kalau tetap menggunakan metode yang pertama, kemungkinan comparability-nya terganggu. Contoh ya, misalnya mungkin
nilai 100 dulu dengan cara A, sekarang cara A juga nilai 120, bisa jadi bukan naik ya, tapi bisa jadi tetap turun. Karena metode yang dipilih itu kondisi sekarang tidak cocok lagi, contoh seperti itu. Dan yang kedua, karena obscure ya. Obscure itu karena manfaat dari trend data historical cost historical itu sudah mulai turun ya, turun. Jadi sehingga ada perlu perubahan metode, prinsip dan sebagainya. Yang kedua, jenis accounting changes. Ada dua jenis accounting changes itu. Pertama, perubahan accounting policy. Yang kedua, perubahan dalam accounting estimasi. Jadi perubahan accounting policy itu seperti misal dulu milih metode garis lurus, sekarang ganti double recurring balance. Kalau perubahan accounting estimasi, dulu misal dipikirkan misalnya persentase accounts receivable APDA. Ya, APDA itu dulu dihitung percentage sales. Misalnya 10%, sekarang jadi 12%, contoh seperti itu. Itu kan estimasi. Dan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang bisa diterima oleh secara akuntansi ke kebijakan akuntansi yang lain, itu termasuk dalam accounting policy, change accounting policy. Contohnya seperti misalnya perusahaan dulu menggunakan metode perhitungan COGS atau ending inventory ya, untuk menentukan harga pokok penjualan dan menentukan harga pokok hasil akhir. Itu menggunakan average cost ya. Nah, sekarang dirubah dari average cost ke LIFO ya. Juga sepertinya tadinya dalam terkait dengan pangkal pendapatan kontrak jangka panjang menggunakan cost recovery to percentage, cost recovery. Saya diganti jadi percentage of completion method. Metode itu akan menghasilkan ukuran yang berbeda ya, tidak sama ukuran. Nah, ada 3 pendekatan untuk melakukan perubahan reporting change, perubahan pelaporan. Jadi bagaimana kita melaporkan perubahan tersebut. Pertama dengan currently. Jadi perubahan itu hanya mempengaruhi periode berjalan aja, tidak mempengaruhi catatan laporan tahun lalu dan tidak merubah laporan atau catatan masa datang, hanya sekarang aja. Yang kedua, retrospectively. Retrospectively dengan adanya perubahan itu, accounting policy, maka perusahaan harus melakukan perubahan catatan masa lalu. Catatan masa lalu dirubah sehingga ada adjustment terkait angka-angka laporan keuangan tahun lalu. Dan sehingga dengan demikian tahun sekarang sudah menggunakan metode yang baru. Jadi cara mengoreksi laporan tahun lalu lah dengan komparasi antara metode baru dengan metode lama. Perbedaannya apa? Yang ketiga itu dengan pendekatan prospectively. Itu prospectively itu dengan ada perubahan metode akuntansi, accounting policy tahun sekarang itu tidak mempengaruhi catatan pembukuan atau laporan keuangan tahun lalu, tahun sebelumnya. Dia hanya merubah tahun sekarang dan ke depan. Tahun sekarang dan ke depan yang merubah. Jadi yang lalu itu tidak ada perubahan. Ya. Jadi dalam ESB mensyaratkan harus menggunakan retrospective approach. Jadi 3 alternatif pendekatan itu untuk pelaporan accounting changes, terutama accounting policy ini, itu hanya satu aja, itu harus menggunakan retrospektif. Retrospectively tidak boleh menggunakan currently dan tidak boleh menggunakan prospectively. Jadi kalau sudah baca secara akuntansi, setiap PSK satu, saat ada perubahan PSK baru pasti akan menyatakan di halaman terakhir itu perubahannya akan dilakukan secara retrospectively, itu bisa juga prospectively. Itu sudah, kalau sudah itu dikatakan sudah kebayang ya, bayang. Jadi harus menggunakan retrospective accounting change approach, tidak boleh yang lain ya. Nah, bagaimana pelaporan perusahaan terhadap perubahan itu? Yang pertama caranya dia lakukan adjust laporan keuangan periode sebelumnya, disajikan dengan menggunakan base yang sama dengan new accounting policy. Jadi nanti financial statement lalu itu
dibuat dengan menggunakan pengukuran metode yang baru. Nanti dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lalu yang kedua, mengadjust carrying amount of asset and liability. Ya, jadi mengadjust nilai buku, aset dan utang pada saat awal periode di mana perubahan dilakukan. Ya, awal periode. Misalnya kalau perubahan dilakukan tahun 2018, maka awal 2018 harus di-adjust. Ya, nilai buku yang awal tahun 2018 itu di-adjust. Dan juga membuat offsetting adjustment terhadap opening balance of retained earning. Jadi retained earning awal itu harus dirubah juga. Jadi kalau sudah baca laporan laba ditahan kan ada saldo awal tuh, saldo awal. Habis itu income, habis itu kurang dividen. Nah, itu sebelum ditambah dikurang income harus ada adjustment terhadap accounting policy, perubahan accounting policy. Di awal tahun di mana terjadinya perubahan itu. Jadi contoh untuk long term kontrak, bagaimana pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Nah, misalnya contoh, Denson SE telah menghitung mengakui income dari long term construction kontrak jangka panjang menggunakan cost recovery. Cost recovery ini zero profit, karena cost recovery ini hanya mengakui pendapatan kontrak jangka panjang itu kalau betul-betul sudah selesai, kecuali dengan kerugian. Ya. Kalau kerugian misalnya proyek itu 4 tahun, dia harus mengakui pendapatan kontrak jangka panjang itu kalau betul-betul selesai. Tapi di tahun kedua rugi, dia sudah akui rugi. Itu karena prinsip conservatism. Ya. Dalam tahun 2019, perusahaan melakukan perubahan ya, dari cost recovery ke percentage of completion method. Kalau percentage of completion method itu metode pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang itu dengan menggunakan persentase penyelesaian setiap tahun. Jadi walaupun belum selesai proyek jangka panjang itu, tapi perusahaan bisa mengakui pendapatannya. Nah, manajemen percaya bahwa dengan pendekatan yang baru ini itu lebih tepat mengukur income pendapatan dibandingkan dengan metode cost recovery. Dengan alasan mungkin ya bisa mengimprove laporan keuangan ya. Karena cost recovery itu merasa tidak tepat sesuai substansi event ya. Substansi ekonomi event di mana sesungguhnya mereka udah bisa ngakui pendapatan tapi kok nggak bisa gitu ya dalam cost recovery. Menunggu waktu selesainya pekerjaan itu ya. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan tetap harus cost recovery. Kalau pajak kan berkata case basis. Kalau yang pendekatan yang percentage of completion method itu menggunakan pendekatan accrual basis. Jadi tujuan pajak tetap menggunakan cost recovery. Ya. Asumsi pajak 40% ya, dan selama masa kontrak tidak mengalami perubahan tarif pajak. Ini contoh misalnya 2017, 2018, 2019. Jadi misalnya proyek itu sudah dibangun mulai 2017, sekarang belum selesai. Dan 2019 dilakukan perubahan metode. Jadi misalnya income sebelum before income tax itu 400 2017, 2018 160, 2019 190 ribu, tarif pajak 40% dari 400 2017 jatuhnya 160 ribu, 2018 64 ribu, 2019 76 ribu. Dan income-nya dikurangkan ya, income before income tax dikurang pajak dapatnya 240 tahun 2017 dan seterusnya. Bisa sulit di tabel itu. Kemudian perusahaan menggunakan percentage of completion method. Tadi kan masih cost recovery method. Jadi perhitungan 2017, 2018, 2019 masih cost recovery method. Kalau digunakan completion method, jadi catatan laporan keuangan sebelumnya itu menggunakan basis sama dari metode yang baru. Jadi kita hitung ulang. Kalau 2017 itu tadinya cost recovery kita gunakan basis sama completion method ya. Percentage completion method. Jadi yang berbeda apa? Income before income tax-nya tadinya 400 jadi 600. Karena kan accrual basis itu. Kalau cost recovery kan nggak diakui.
pasti lebih tinggi. Lalu 2018 180.000, 2019 200.000. Sehingga berdampak ke pajak. Pajak juga berubah juga. Pajak makin naik ya, makin naik. Income juga naik ya, karena dengan adanya percentage of completion method, maka pengakuan pendapatan jadi lebih besar. Nah, karena tadi treatment akuntansi harus menggunakan retrospektif change ya, jadi perubahan itu di retrospektif harus mengadjust catatan masa lalu. Di 2017, 2018 sudah adjust ya. 2019 ya pasti menggunakan new basis ya. Basis yang baru ya, itu menggunakan percentage of completion method. Nah, misal contoh ya, saya ngejelaskan percentage completion method, kau udah diajari dulu ya. Ini misal dalam sebelum 2018 600 ya, kemudian 2018 90. 2018 itu maksudnya sebelumnya itu, kan 2017 itu. Total awal tahun 2019 itu 2017 dan 2018. Jadi pre-tax income from income berasal dari operasi 90. Kemudian kalau cost recovery 560 ya. Kalau kita bandingkan total jadi 200.000, cost recovery 150.000. Kalau perbedaan ke 3 tahun itu. Dan kita adjust kan 2 tahun aja, 2 tahun yang 2017 ke 2018 kita adjust. Itu mengadjust saldo awal 2019. Karena tahun sekarang 2019. Jadi perbedaannya different income, kalau menggunakan cost recovery 400, kalau menggunakan sekarang 600. Jadi perbedaannya lebih tinggi ya, 100.000. Dan lebih tinggi sehingga dampak ke pajak di perubahan yang 200.000 itu kali 40%, 80.000. Pajak naik jadi 80.000. Kemudian income effect net income tax, dampak kepada income setelah pajak itulah perubahan itu 200 kurang 80.000, jadi 110.000 laba setelah pajak naik sebesar 120.000. Kemudian 2019 pendapatan naik 220.000, kemudian pajak naik 6.000, 8.000. Kemudian laba bersih setelah pajak naik 12.000. Kalau tahun 2019 itu kalau menggunakan percentage of completion 780, gunakan cost recovery 560 ya, 560. Sehingga perbedaannya 270.000 naiknya laba sebelum pajak, dan pajak naik 88.000, kemudian laba setelah pajak naik 130.000. So total perbedaan itulah 6.000 laba setelah pajak ya. Jurnal dibuat di awal tahun 2019 ya. Karena kita harus mengoreksi sudah awal. Nah, saya perhatikan karena ini terkait dengan pendapatan tahun lalu ya, maka kita ubah ke retail earning ya. Retail earningnya ditambahkan lagi kan, tambahkan lagi, retail earning dikredit sebesar 132.000 ya, 132.000 di jurnal awal tahun untuk yang itu yang awal tahun. Saya lihat itu kenaikan laba bersih setelah pajak tahun 2017 sama 2018. Dan untuk yang kenaikan pengakuan pendapatan 2 tahun terakhir ya, itu construction in process ya, karena ini akun dari aset ya. Asetnya naik di proses CIP, masih ingat nanti jurnal sebelumnya masih ingat ya, saya harus jelaskan lagi. Nah, selisih itu karena deferred liability, selisih 88.000 selisih dari kenaikan dampak pajak 88.000. Ini akan mempengaruhi deferred liability. Nah, bagaimana pelaporan perubahan kebijakan akuntansi ini? Jadi ungkapan utama dipersyaratkan dalam secara akuntansi sebagai berikut. Harus menjelaskan karakteristik perubahan dalam accounting principle. Karena itu pengaruhi terhadap treatment berlakunya. Apakah perubahan itu akan accounting policy atau estimasi. Kan berbeda caranya. Dan alasan kenapa diterapkan metode baru, kebijakan accounting policy yang baru.
Kalau alasannya untuk menaikkan laba itu salah, ya. Salah. Itu namanya rekayasa akuntansi. Alasan diterima adalah untuk improve financial statement, improve of quality of financial statement, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Itu baru alasan diterima. Jadi kalau menggunakan metode lama, angka di laporan keuangan tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Yang ketiga adalah untuk periode yang berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan itu harus extend practicable, ya, memperluas praktik yang ada. Dimana jumlah yang di adjustment adalah pertama setiap laporan keuangan yang dipengaruhi. Jadi misal kalau dipengaruhi 2017-18 dilakukan adjustment. Kemudian basic dan dilutive earning per share ini juga penting. Maka merubah perhitungan earning per share basic dan dilutive. Jadi misalnya kalau itu terkait dengan laporan 2017-18 maka EPS 2017-18 dirubah sesuai dengan metode yang baru, ya. Nah, jumlah adjustment terkait dengan periode sebelumnya disajikan itu harus extend practicable, ya, bisa diterima umum, ya. Nah, kita lihat bagaimana perubahan accounting policy itu akan berdampak pada retained earning. Kita adjust. Nah, perhatikan baik, ya. Ini laporan retained earning dari perusahaan yang sebelumnya itu. Misalnya laporan laba ditahan di 2019 saldo awalnya 1696. Itu berasal dari saldo akhir tahun 2018. Saldo awal 2018 berasal dari saldo akhir 2017. Ingat, ya, itu, ya. Kemudian retained earning 1 Juli 2018 kalau menggunakan percentage conversion itu kan 1720. Cuma 1720. Dari sini kan, dari sini. Nah, ya. 720. 1720. Ya. 720 itu ini, ya. Dan, ya. 720 itu adalah dari ini, ya, ini, ya. Ini soal ini. Ini sudah di tabel ketiga, ya. Tiga itu di income berapa? 120, 108, 360, ya. Kemudian bersih setelah pajak, ya. Di 360, 108 dan semuanya 120, ya. Itu menggunakan percentage conversion method. Jadi itu 120, ya, 120. Ini kumulatif efek diferennya 120, ya. Yang dampaknya, kalau yang itunya lah ini, kalau yang harusnya berapa? Ini dampaknya, yang itu dampaknya, ya. Dampaknya ini, dampak perubahan itu memang dari sebelumnya itu. $720 itu dari mana? Dari ini laba ditahan saldo saldo akhir, ya. Saldo akhir 720. Itu laba bersih sebelum pajak. Oh, 1720, ya, sorry, 1720, ya. Itu earning 1 Januari 2020. Ini data given, Kemudian net earning 1 Januari 2018 gross recovery 1.600.000, ya. Kan di tabel di atas ini nih, ada tabel di atas ini. Kan kalau yang 2017, ya, itu kan 1.600 itu. Jadi 1 Juni 2018, saldo awal 18 ini 1.600 ini, kan, 1.600. Kemudian saldo akhir 1 Juni 2018 itu dengan percentage completion method itu berapa?
Ini yang balance itu 1.600 ya. 170 bukan 1.600 ya. Itu tahu dari mana 170? Karena 1.600 tambah 120. 110 dari mana? Adjustment dari 2018 ini. Kan sejas ini, adjustment kan. Nih. 120 kan. 120 adjustment. Ini 120 ini. 120 ini. 18 ya. Jadi awal 2018 itu ditambah dengan 120 ya. Ini 120 ini. Kemudian maka sampai di sini 120 ini. Ini berarti yang sudah awal 2018 itu dijajah 120. Jadi 1.900 tambah 120 jadi 1.720 ya. Jadi kita perhatikan saldo awal 1 Januari 2018 kan 1.720 ya. Percentage conversion method. Tadinya kan 1.600 karena ada adjustment 120 jadi 1.900 tambah 120 jadi 1.720. Kita 4 perbedaannya 120. Nah kemudian kalau kita lihat, nah ini penyajian yang tabel di bawah ini. Cara penyajian ini kalau ada perubahan accounting policy. Jadi 2019-2018 itu kita sajikan apa? Itu membandingkan dengan yang sudah menggunakan basis baru. Cara gimana? Itu saldo awal 2017 itu harus di-adjust dengan 120. Kalau ke 1.600 itu. Kalau ada adjustment 120 yang ini ya. 120 ini. Ada 120. Yang ini ya, ini 120 ya. Nah ini. 120 yang tabel ini ya. Ya di situ. Sehingga saldo awal sudah dikoreksi 1.720 tahun 2018 itu. Kemudian income 108. Ini 1.828 ribu ya, 2.000. Kemudian 188 ini karena sudah menunjukkan apa? Menunjukkan perhitungan dengan percentage conversion method bisa dipakai di tahun 2019 188 ini ya. Terus menunjukkan angka saldo awal 2019 itu menunjukkan angka yang benar kalau sudah mengadjust ya. Kemudian net income 120. 108 ini dari mana? 108 ini dari menggunakan metode yang baru. 2018 itu net income-nya 108 ini. Yang baru itu 108 ya. Ini 108 nih ya. Nah ini. 90 tambah 72 income tax 40%. Ini 108 ya. Jadi 108 ini sudah menggambarkan metode percentage conversion method. Hasil perhitungan bukan metode lama, metode yang baru. Yang maka saldo akhir 2018 bisa dipakai untuk saldo awal 2019. Karena menggambarkan angka sudah mengadjust menggunakan metode yang baru, ya, yang baru. Contoh berikutnya misalnya Cherokee Construction Company merubah cost recovery ke percentage conversion method accounting untuk konstruksi selama 2019. Tujuan pajak, perusahaan ini menggunakan cost recovery, tetap menggunakan cost recovery. Dan akan melanjutkan metode ini ke masa depan karena pajak seperti ini. Ya. Nah, informasi terkait dengan perubahan itu sebagai berikut ya. Di 2018 perubahan income, perubahan laba sebelum pajak itu percentage conversion method 780, kalau cost recovery 610, kalau 2019 700, cost recovery 480. Jadi perbedaan 170 sama 220. Ini ya. Kemudian diminta jurnal yang diperlukan untuk mengadjust accounting record terkait dengan perubahan accounting principle tersebut. Kedua, berapa jumlah net income dan net earning yang harus dilaporkan tahun 2019. Asumsi saldo awalnya 2018 100.000 ya, 100.000 soal dapat ditahan. Nah, ini cara gini ya. Jadi kita bikin dulu perbandingan antara cost recovery yang lama dengan metode percentage conversion method untuk tahun 2018 dan 2019. 2018 kan kalau menggunakan cost recovery 610,
menggunakan facilitated cooperation method 780, dan angkanya angka given specifikasi. Ini perbedaan 170. Kemudian dampak jadi kenaikan pajak 59.500, kenaikan laba bersih setelah pajak 10.500. Kemudian 2019 dengan menggunakan metode yang baru 700, sudah lama 480. Jadi kenaikan laba sebelum pajak 220. Dampaknya tadi kenaikan pajak 77.000 dan kenaikan laba setelah pajak 143.000. Nah, yang diperlukanlah terutama untuk mencatat yang awal itu. Nah, ini. Jadi awal 2019 adjust catatan tahun 2018. 2018 perhatikan. Jadi kalau di dalam kontrak konstruksi itu setiap pokok pendapatan masukkan CIP. CIP di aset ya. Debitnya, kreditnya adalah pendapatan, kontrak juga panjang. Nah, karena adjust tahun lalu, maka di adjust itu debit tetap konstruksi proses karena menambah, kreditnya bukan ke pendapatan, tapi laba ditahan. Karena pendapatan sudah ditutup kan 2018 itu. Jadi laba ditahan naik 110.500 ya, ini bersih, laba bersih setelah pajak naiknya 110.500. Selisih adalah deferred tax liability. Selisih itu adalah selisih antara perhitungan pajak yang diterima perusahaan dengan pihak pajak. Pihak pajak tetap 59.500 ya. Jadi kenaikan deferred tax liability. Nah, kemudian perbandingan laporan income statement sama laba ditahan. Jadi laporan laba ruginya saya perhatikan tahun 2018 kami itu lama 610 itu laba sebelum pajak. Pajaknya laba pajak 213 ya. Sehingga net income 396 karena pajak 35%. Kalau 2018 kan berubah tuh jadi metode percentage cooperation method. Naik kan, naiknya jadi berapa? 700 berapa ini? Segeraknya 380 ya. Kemudian dampak pajaknya adalah 30% dari 780. Jadi laba bersih 507 ya. Ini sudah menggunakan metode yang baru. Nah, kemudian tahun 2019 700 ya laba sebelum pajaknya. Dalam menggunakan metode yang baru ya. Kemudian pajaknya 245, 30% dari pendapatan sebelum pajak. Dapat laba bersih setelah pajak 455. Ya. Itu laba ruginya. Jadi dilihat laba rugi itu perbandingan antara 2019 2018 yang sudah restate ini ya. Bukan yang sebelumnya. Restate ini sudah menggunakan metode yang baru. Jadi maka di restatement dengan basis sama dengan metode yang baru. Kemudian laporan laba rugi gimana? Perhatikan 2018 sebelum ada perubahan laba rugi itulah saldo awalnya 2018 itu 100.000 ya. Tidak ada perubahan kwitansi, kemudian saldo ditambah dengan income 396 dengan yang ini nih ya 500. Sehingga laba RE-nya jadi 496. Itu yang lama RE-nya ya. Awal 100.000 tambah yang 2018 yang masih itu yang lama 396. Nah, kalau yang di step yang baru, kalau yang awalnya 100.000 kemudian tambah income yang baru yang menggunakan metode yang baru, percentage cooperation method 507.000. Dapat 607.000. Nah, sehingga saldo dari laba ditahan kan 496.500 tuh. 500 ya. Ini menggunakan metode yang lama, cost recovery saldo awal di 2019 itu saldo RE-nya maka metode yang lama. Harus kan 607 ini. 7.000 kan, metode yang baru, maka ada namanya accounting changes di adjustment dari saldo awal terkait dengan perubahan accounting changes. Sehingga saldo awal setelah di restatement dengan metode yang baru 607 tahun 2019 itu. Sehingga income-nya 455.000. Jadi dapat RE-nya 162.000 ya, 1.000. Itu caranya. Kemudian retrospective accounting perubahan terkait inventory method contoh kedua. Metode penentuan harga pokok
persediaan ya. Nanti kita tinggal 2 menit lagi, kalau habis buka lagi sesi baru ya. Halo? Iya, Pak. Sesi baru. Iya, Pak. Udah retrospective accounting changes inventory method. Contoh misalnya, Lancer Company itu telah menghitung inventory dengan menggunakan metode rata-rata. 2019 dirubah jadi metode FIFO. Alasannya apa? Alasannya manajemen itu percaya kalau menggunakan metode ini akan memberikan pengukuran lebih baik dari sebelumnya terkait dengan harga pokok ending inventory sama COGS lebih baik. Informasi tambahan terkait dengan kasus inilah dari perusahaan Lancer Company. Lancer Company ini memulai operasi 1 Januari 2017. 2017 mulai operasi. Kemudian pada waktu itu pemegang saham melakukan investasi 100.000 ke dalam perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat kaitannya kemana? Kaitan dengan modal ya. Ada modal awal 100.000 tahun 2017 ya. Dan laba ditanya seawal 2017 berarti 0 ya, 0. Jadi laba ditahan akhir 2017 sama dengan laba bersih setelah pajak tahun 2017. Itu saldo laba ditahan tahun 2017. Itu dampak ke situ. Informasi kedua, semua penjualan, pembelian, dan beban operasi periode 2017 sampai 2019 itu menggunakan cash transaction, transaksi kas. Ya. Dan share cash flow dari laporan arus kas perusahaan ini selama periode ini 2017 sampai 2019 sebagai berikut. Ini laporan arus kasnya. Jadi diasumsikan dia Oke, selanjutnya ya. Ini informasi yang kelima, harga pokok penjualan berdasarkan rata kos dan FIFO sebagai berikut ya. Jadi kalau 2017 rata-rata menggunakan metode rata-rata 80.000 COGS ya. Kemudian kalau menggunakan metode FIFO, COGS itu adalah dia ada apa 80.000, kemudian berapa 2.000. Jadi ada COGS ya, COGS. Ya. Mas Sparta, maaf itu ada yang belum di ACC, Pak. Apa? Ada yang belum di ACC, si Azra. Isi semua, isi semua. Ya. Oke. Ya. Jadi ya, apa? Kalau 2018 metode rata-rata 100.000, metode FIFO 7.000. Jadi terjadi penurunan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan turun berarti laba akan naik, ya. Naik. Kemudian juga itu 2019 ya. Kalau menggunakan metode rata-rata 113.000, menggunakan metode FIFO 111.000. Jadi terjadi penurunan harga pokok penjualan ya, menggunakan metode FIFO ya. Kemudian juga dari informasi ini, universal tidak diperlukan dalam income statement, jadi nggak disuruh cari EPS. Kalau diperlukan cari EPS, dapat EPS yang baru ya. Dan semua pajak dampak pajak diabaikan, jadi nggak menggunakan pajak ya. Nah kita perhatikan ya, ini data yang soal ya. Jadi kalau menggunakan apa income statement ya, tahun 31 Desember penjualan ya 300.000, dia sama semua ya, yang sama. Nah COGS metode rata-rata ini 80.000, 100.000 ya. Beban operasi ini, net income ini apa? Melakukan metode rata-rata. Dan laba ditahan ya. Melakukan metode rata-rata itu posisinya 2017, 2018, 2019. 2017 sudah 10 saldo akhir. 2018 sudah 10.
2019 307.000 ya. Kemudian kita kita lihat di dalam posisi financial position di neraca. Neraca itu ini menggunakan metode rata-rata, itu selalu akhir 10.000, 20.000, 30.000 ya. Kemudian laporan arus kasnya adalah arus kas itu penjualan pembelian ya, enggak berdampak ya, berdampak ya. Cash flow operating activity, sales, purchase, operating expense ya. Nggak ada, kalau kita nanti nggak ada pengaruh coba ya. Kemudian mana? Jadi dalam laporan income statement, statement financial position, dan statement cash flow untuk 2017-2018 berdasarkan FIFO ya. Ini berdasarkan metode rata-rata ini ya. FIFO sebagai berikut ya. Jadi kalau FIFO itu tahun sebelumnya dihitung pakai FIFO juga ya. Jadi di-adjust dengan FIFO. Di cash flow statement berdasarkan FIFO sama dengan metode rata-rata, kan nggak ngaruh. Kan masalah accrual basis saja. Dan income itu berbeda di setiap periode, pasti beda lah, karena kan COGS-nya kalau menggunakan FIFO lebih rendah kan, lebih rendah COGS. Jadi kan sulit COGS FIFO kan lebih rendah. Mana nih? Nah, ini kan, COGS FIFO lebih rendah dibandingkan COGS dari rata-rata, otomatis kan apanya jadi naik. Ya. Kemudian tidak ada dampak cash flow dari perbedaan net income itu. Jadi jika mempertimbangkan income tax kemungkinan ada dampaknya. Karena kan kalau pertimbangan pajak kan ada perbedaan kan, ada pengaruh. Karena kalau laba bersihnya, kalau COGS-nya kan turun tuh, laba bersih mungkin naik kan, ya pajak naik, dampaknya apa? Cash operating kan menurun tuh, ya ada pengaruh. Tapi kalau pajak tidak diabaikan nggak ada dampak. Jadi menggunakan FIFO seperti ini, laporan laba ruginya 2017 300.000, COGS menggunakan FIFO itu udah dihitung kan 78.000 ya. Dan beban operasi 78.000. Ya. Halo? Hepri Pak, belum di ACC. Apa? Hepri. Itu udah nggak ada, materi. Udah nggak ada. Belum masuk itu kali itu, sinyalnya kali itu belum masuk. Rasa ACC kok nggak ada nih, materi nggak ada. Ya. Di sinyal, kalau sinyalnya remote lama masuknya ya. Tunggu sinyal tuh. Tunggu sabar aja nunggunya. Kemudian net income ya. Net income 2017 kalau menggunakan FIFO 102.000 data tadi. Ya. Dan kalau COGS kan 97.000, jadi 103.000 ya. Kemudian 2019 89.000. Retail earning-nya kalau menggunakan metode FIFO ini 2017 awalnya 0 ini. Dia net income 102.000. Income yang tadi yang ini dari atasnya pindah ke bawah. 18 juga sama 102.000, ya 225.000, 18 114.000. Jadi kita bandingkan bagaimana menggunakan metode posisi keuangan. Lihat di neraca inventory pasti berubah ya. Inventory kalau 2017 12.000, 2018 5.000, 19 39.000. RE-nya 102.000, 25.000, 13.000. Jadi sama jumlahnya, ya. Tetap sama. Kemudian kalau arus kas nggak ngaruh ya, nggak berdampak karena pajak diabaikan. Kalau pajak dimasukkan pasti cash flow politiknya jadi naik gitu. Ya. Nah, setelah kita bandingkan dengan income menggunakan FIFO sama rata-rata setelah perhitungan tadi itu. Kita bandingkan kalau FIFO itu income-nya jadi lebih besar ya. Kenapa? Karena COGS lebih rendah.
Jika sibuk rendah, saya inventory lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Kemudian itu 2017 ya, jadi dampak income-nya terjadi kenaikan laba 2000, laba bersih ya. Kemudian 2018 juga sama, dengan FIFO laba bersihnya naik ya, 3000. Di total beginning awal 2019, ya, awal 2019 berarti jumlah akumulasi 2017-2018, maka naik juga sebesar 5000. Dan total dalam 2019 87.000, 89 2.000. Jadi yang 2019 saja itu laba bersih 87.000. Kemudian kalau FIFO 89.000. Ya. Jadi 2019 itu naik 2.000. Berarti kan ini agak ribet ya. Jadi jurnal dibuat di dalam awal tahun 2019, ya, kita mengejas ada kenaikan inventory 5.000 akumulasi dari 2 tahun itu. Jadi tahun 2017 2000 naik dari net income itu karena kenaikan dari inventory awal ya. Dari just inventory-nya. Kalau just berarti inventory dong, neraca inventory. Kalau dibuat di dalam tahun 2019 ini mengejas inventory awal ya, atau inventory akhir tahun 2018. Jadi retailing 5.000. Kenapa retailing 5.000? Harusnya kan itu COGS itu 5.000 kan, COGS. Tapi karena COGS-nya itu sudah ditutup, maka masuk ke bukan itu kan totalnya ke laba itu, laba kan juga rendah 5.000, laba naik 5.000. Jadi labanya harus ditambahkan. Tapi kan laba ditutup tahun lalu, maka laba itu kan tutupnya ke RE, maka RE ya. Jadi si perusahaannya akan melaporkan income berdasarkan metode yang baru, adopsi FIFO untuk tahun 2018-2019. Kalau laporan 3 tahun, berarti tiga-tiganya dilaporkan menggunakan metode yang baru, ya, laporan keuangannya. Karena pelakuan retrospektif, jadi dia harus mengadjust tahun 2018 income statement-nya. Itu laporkan informasi FIFO basis. Jadi kalau laporan 2 tahun, 2018 itu menggunakan metode yang baru, inventory-nya. Oleh yang lama, itu ketentuannya. Dan notes to financial statement harus menyatakan, mendikasikan karakteristik di perubahan itu. Apakah perubahan itu perubahan yang quoted changes atau estimasi. Jadi kalau itu changes namanya apa? Ini merubah metode persediaan ya, metode perhitungan pokok persediaan dari rata-rata ke FIFO, dikasih tahu seperti itu. Jadi sehingga berikan data perbedaan penting antara jumlah laporkan berdasarkan average cost method versus FIFO. Jadi ini harus disajikan apa perbedaan FIFO rata-rata ya, sajikan itu informasi tadi. Jika saya menyajikan perbandingan statement 2018-2019 berdasarkan FIFO, maka dia harus merubah saldo awal laba bertahan 1 Januari 2018, bukan yang 1 Januari 2019. 2019 kan otomatis udah sesuai itu, karena 2018 harus menyajikan metode baru. Dan aja awal 2018. Ya. Jadi bukan saldo awal 2019 yang dirubah, tapi saldo awal 2018, karena 2018 itu menggunakan metode yang baru, karena lebih komparasi. Ya. Sama aja kasus tadi yang perubahan perubahan pendapatan dari recovery cost ke metode percentage conversion method. Kenapa saldo awal RE 2018 dirubah? Karena 2018 itu dalam laporan keuangannya harus menggunakan metode percentage conversion method, bukan cost recovery. Ya, maka rubah tahun saldo awal tahun 2018 sehingga posisi laba tahun akhir itu sudah sesuai. Itu 2018 sudah perlu dirubah. Jadi ini adjustment dari saldo laba tahun awal 2018 ya. Jadi kalau 1 Januari 2018 pengguna FIFO 122, rata-rata 120, jadi dampak kumulatif adalah 2.000 ya.
Nah, ini cara penyajian di laporan keuangan 2019 dengan komparasi 2018. Di 2018 itu awalnya harus di-adjust dengan perubahan namanya adjustment for cumulative effect on prior years of applying retrospectively the new method of accounting inventory namanya. Jadi saldo awal 120.000 tambah 2.000. Ya. Berapa tambah 2.000? Ini terkait dengan tahun 2017, kan 2017 itu COGS turun 2.000. Sehingga laba bersih naik 2.000. 2.000 laba bersih berarti RE juga naik 2.000. Saya RE itu dulu 18 saldo awal itu 120.000. Nah, net income dulu 18 103.000 itu sudah menggunakan metode menggunakan metode FIFO itu, ya. Sehingga dapat saldo akhir 2018 225.000 itu sudah menggunakan metode FIFO. Jadi tidak ada adjustment saldo awal 2019, ya. Adjustment. Jadi saldo awal laba di tahun 2019 itu 1 Januari itu 225.000. Enggak boleh adjust karena sudah sesuai dengan metode FIFO, ya. Dia adjust itu adalah di adjust tahun 2018, ya, 2018. Ngerti ya? Ngerti nggak? Sekarang saldo laba di tahun, ngerti nggak? Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Iya, Pak. Ini tidur nih, saya nggak tahu sudah tidur atau ke kamar mandi atau nggak ada depan komputer, nggak tahu saya nih, ya. Kalau sudah tutup fotonya, bisa aja saya habis buka langsung ke warung, saya nggak tahu lah. Ya. Kelemahan online itu seperti itu. Online itu kelemahannya besar sekali, ya. Lebih bagus tatap muka. Dari segi konten, tingkat interaksi, pengetahuan lemah sekali. Ya. Saya tidak tahu mana yang ngerti, mana enggak. Kalau di kelas saya tahu, di kelas itu nggak ngerti, lihat wajah tahu saya ini nggak ngerti nih. Kalau sini nggak ngerti, nggak bisa tahu saya. Ya. Dan juga saya lanjutkan, ya. Kemudian dampak langsung tidak langsung dari perubahan itulah direct effect ISB mengambil posisi perusahaan harus retrospectively, berdapat retrospectively untuk direct effect dari perubahan accounting policy. Ya. Kemudian direct effect di mana perubahan itu berdampak kaitan sama future cash flow company hasil dari melakukan perubahan dalam accounting principle itu diaplikasikan retrospectively. Nah, impracticability inilah di mana perusahaan itu dibolehkan menerapkan suatu metode di mana tidak ada di standar akuntansi, ya. Akuntansi. Ini contoh misalnya, harusnya kalau dia terjadi perubahan accounting policy, ya, terus kemudian harus melakukan pendekatan retrospectively, kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar, kalau dia tidak bisa menemukan lagi data masa lalu, sehingga sulit dia mengadjust kondisi keuangan masa lalu, maka dia boleh tidak menggunakan retrospectively. Dia boleh hanya menggunakan metode baru sekarang sama ke depan aja, bisa seperti itu. Itu namanya impracticability. Ya. Sulit mempraktikkan prosedur retrospectively karena harus mengadjust catatan masa lalu. Masa lalu banyak sekali, apalagi kalau barangnya bermacam-macam. Sampai perubahan metode dari rata-rata ke metode FIFO. Aduh, itu repot sekali, ya. Kalau perubahan metode pengungkapan pendapatan cost recovery ke percentage composition method, itu kemungkinan nggak ada masalah karena proyeknya nggak banyak. Tapi kok proyeknya kecil-kecil 2 tahun itu banyak sekali. Kalau perusahaan multinasional, ya, wah itu mumet juga itu, ya, mumet juga menurut masing-masing. Nah, perusahaan dengan alasan itu boleh tidak menggunakan retrospectively. Dia hanya karen dan ke depan, ya. Sekarang dan ke depan. Maksudnya. Ini contoh dari, kemudian yang kedua adalah perubahan terkait dengan accounting estimate. Ya. Itu beda yang pertama, ya. Kalau accounting estimate ini perikatan digunakan untuk mencatat perubahan itulah menggunakan prospectively. Itu sekarang dan ke depan, ya. Ini sekarang dan ke depan, ya. Contohnya apa? Seperti bad debt, ya. Bad debt itu misalnya kan ABDA, ingat effort ABDA kan, bisa menggunakan percentage of sale, ya, percentage of accounts receivable. Nah, itu
percentage itu yang sering berubah. Ya. Inventory obsolescence, jadi ada cadangan untuk inventory yang rusak ya, untuk cadangan. Nah, cadangan itu udah 1%, 2%, nah itu yang berubah. Kemudian manfaat umur dari residu dari aset atau menghitung metode penyusutan ya, menghitung penyusutan, nah itu perubahan estimasi. Nah sekarang kalau seandainya perubahan metode garis lurus ke metode double equivalent balance, nah itu itu termasuk perubahan estimasi, bukan perubahan kepentingan polisi. Ya. Itu dulu setelah standar akuntansi yang lama itu termasuk perubahan metode kepentingan polisi. Tapi setelah akuntansi yang baru, perubahan metode penyusutan itu bukan perubahan kepentingan polisi, tapi perubahan kepentingan estimasi. Sehingga di prospectively, bukan mengejas catatan tahun lalu. Ya. Banyak contoh ini, sampai ada 8 itu. Perubahan depresiasi estimate, nah ini juga estimasi penyusutan, metode penyusutan juga sama itu. Jadi pendekatan prospectively itu, laporan gimana? Jadi perubahan costing estimate harus dilaporkan secara prospectively, tidak mengejas transaksi dari sebelumnya. Dan yang kedua, dalam periode perubahan dan ke depan aja yang melakukan yang berdampak sekarang dan ke depan. Kalau setelah akuntansi itu perubahan itu adalah normal requirement correction, adjustment, sehingga harus di revisikan retrospektif treatment. Ya, kalau seandainya itu perubahan yang normal. Ya. Itu. Tapi kalau di setelah akuntansi kita menggunakan prospectively. Tapi kalau sudah normal perubahannya ya retrospectively. Ini contoh perubahan estimasi ya. Estimasi. Misalnya dia harus membeli equipment 510.000 ya. Di mana diperkirakan umur manfaat ekonomisnya adalah 10 tahun. Nilai residu 10.000 pada akhir periode. Sudah penyusutan itu telah dicatat selama 7 tahun. 7 tahun berapa ini? Kalau 10.000, 10 tahun kan setahun 1.000 itu. 510 dikurang 10.000, 500 dibagi 10 kan 50 ya. 50 per 7 jadi 350.000 sudah dicatat penyusutannya, sehingga akumulasi penyusutan di awal tahun 8 itu 350.000. Tahun 2019 itu di tahun 8 ya, itu perusahaan memutuskan untuk merubah estimasi life 15 tahun dengan alasan data masih bagus ya, sehingga umurnya naik 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau periode lama, kalau awal 8 itu berarti 3 tahun lagi. 3 tahun 8 tinggal 2 tahun lagi. Jadi estimate jadi 15 tahun ya. Dari sisa tadinya 10.000 jadi 5.000. Pertanyaannya apakah jurnal entry yang harus dibuat untuk mengisi catatan tahun lalu, beberapa penyusutan tahun lalu? Jawabnya nggak ada. Karena prospectively ya. Jadi nggak ada. Ini bukan perubahan accounting policy, tapi perubahan estimasi ya. Estimasi. Kemudian menghitung penyusutan tahun 2019 gimana caranya? Cara gini ya. Contoh sama kayak pengantar akuntansi. Ya, persis. PA 2 buku Kiso juga sama nih ya. Ini misalnya ini sama contoh ini dengan waktu belajar inter 1 ya. Ini yang awalnya dia beli 510 ya, 510. Jadi kemudian residual value-nya 10.000, sehingga beban aset yang bisa disudutkan adalah 500.000. 510 dikurang residu. Kemudian manfaat ekonomi 10 tahun. Karena garis lurus dibagi 10, jadi 500 bagi 10 dapat
50.000 setahun kan. Kalau 7 tahun sudah 310.000. Jadi buku di awal tahun 2018 itu 160. 510 dikurang 350, 160. Nah ini dari buku yang awal 2018 itu sebagai depreciable basis new depreciable basis. Jadi dasar awal perhitungan dengan metode yang baru sekarang dan ke depan ya. Jadi cara gini ya, book value adalah 160 ya. 160 ya. Itu book value. Karena nilai buku awal 2018 160. Residu kan 5.000. Kemudian ini depreciable base yang baru 155.000. Tadi kan 500.000 ya. Sekarang 155.000. Terus life-nya berapa? 8 tahun. Dari mana 8 tahun itu? Kan tadi 10 tahun jadi 15 tahun. Sudah 7 tahun kan, jadi 15 tahun bagi kurang 7, 8. 15 tahun kurang 7, 8. Karena 7 tahun sudah kepakai ya. Sehingga penyusutan per tahunnya 19.375. Nah, penyusutan tahun sekarang sama seterusnya 19.375. Itu maksudnya. Nah, bagian yang kedua, bagian pertama kan mengenai accounting changes ya. Changes dibagi dua. Satu accounting changes terkait dengan accounting policy, yang kedua terkait estimasi. Ya. Nah, bagian keduanya adalah accounting error. Jadi accounting error seperti misalnya ada perubahan accounting principle yang secara umum tidak diterima. Ya. Prinsip yang tidak diterima, accounting policy yang sudah diterima. Ada perubahan metode akuntansi, itu pasal perusahaan melakukan perubahan. Nah, perubahan itu dia tidak melakukan perubahan, nah, jadi salah ya. Melakukan perubahan, tidak melakukan perubahan. Yang kedua ada kesalahan matematik, ngitung-ngitung. Nah, perubahan estimasi terjadi sebabkan perusahaan tidak melaporkan, menjanjikan estimasi dengan wajar. Ya. Misalnya contoh ya, misalnya tahun lalu persentase umur ekonomis lah, umur ekonomis 10, harusnya 10, ini saya 8 ya. Bukan perubahan estimasi, ini salah itu estimasi ya, maksudnya itu ya. Kemudian fakta-fakta ada hilang ya, jadi tidak ada estimasi, tidak dicatat, ketemunya tahun sekarang gitu, itu tidak mengaccrue ya. Kemudian ada klasifikasi yang salah terhadap cost ya. Seperti misalnya aset ya. Spend decrease sebagai aset ya. Contoh seperti itu. Itu error ya. Ini penempatan untuk revenue ya. Dan seterusnya. Ini contoh tadi itu. Jadi seluruh materi yang salah itu harus dikoreksi ya. Nah, kesalahan koreksi itu dari periode sebelumnya itu harus di adjustment ya. Adjustment. Itu tidak boleh tidak adjustment, tidak disesuaikan. Dan setiap koreksi itu disebut dengan period adjustment ya. Mengoreksi catatan sebelumnya. Ini contoh ya. Ini contohnya dalam tahun 2020 ya, 2020 itu tenaga pembukuan dari Selektro itu menemukan satu kesalahan. Salahnya apa? Dalam tahun 2019 perusahaan gagal tidak mencatat ada beban penyusutan 20.000 terkait dengan gedung yang dibangun sendiri yang baru gitu ya. Kemudian gedung ini hanya merealisasi aset Selektro yang dimiliki ya, yang sudah dimiliki selama ini. Karena perusahaan telah melakukan mengoreksi termasuk beban penyusutan ya, berdasarkan tax return dan telah mengoreksi laporan income
income tax expense telah benar. Jadi pelaporan ini sudah incorrect ya, telah benar, termasuk beban piutang dan sebagainya. Contoh ya, contoh lanjutan tadi. Jadi income statement selector 2019 kalau lihat kalau tidak tanpa kesalahan ya, without the error ya, dan with error sama yang without error. Kalau contoh misalnya, kalau dia income sebelum penyusutan itu 100.000 ya. Kemudian ada beban penyusutan. Kalau error kan nggak dimasukin 20.000 itu. Harus kan masuk kan. Harus kalau tanpa error harus dimasukkan lah. Sehingga laba bersih sebelum pajak kalau tanpa masukan 100.000, kalau harus dimasukkan 80.000. Kemudian ada income sebelum pajak ya. Kemudian yang terkait dengan income before tax ya. Kemudian current itulah utang pajak kini ya. Utang pajak kini. Utang pajak kini itu 32.000 ya. 32.000. Kemudian deferred tax liability 0, deferred tax ya 0, 20.000, jadi net income 45.000. Kemudian kalau itu yang tanpa kesalahan adalah current utang pajak kini 32.000, deferred tax 8.000 ya, 8.000. Karena tidak masukkan yang 2.000 ini. 8.000 dari mana? 40% dari 20.000, dapat 8.000 ya. Jadi kalau dia karena dia nggak masukkan kan laba naik 100.000 ini, 100.000 ya. Sehingga ada pajak 8.000 ya. 8.000 dari 20.000 itu. Tapi kalau 20.000 masukkan sehingga buat depresiasi pajak yang 40% dari 8.000 ini kan hilang. Ya Pak Junior Board Les Electro ini. Dan boleh pencatatan beban penyusutan dan income tax ya. Ini income statement seperti tadi contoh tadi itu ya. Kemudian jurnalnya adalah kalau dia yang salah tadi jurnal apa? Jurnal untuk membuat beban penyusutan. Penyusutan nggak ada. Yang kedua dia akan catat income tax expense 40.000. Kemudian income tax payable 32.000. Karena dia beban expense-nya lah yang current itu kan beban pajak dia 32.000. Tapi perusahaan pajak mengakui 40.000 kan, 40.000. Income tax expense-nya 40.000 ya. Tapi pajak mengakui 30.000. Yang utang pajak kini yang SPT disampaikan oleh pihak pajak 30.000. Sehingga selisih timbul karena deferred tax liability. Ini selisih temporary. Kemudian harusnya apa? Harusnya kalau beban penyusutan dimasukkan 40.000 nggak ada pajak, nggak ada selisih pajak, ya nggak ada selisih pajak. Jadi beban penyusutan 20.000, akumulasi depresiasi 20.000, ya. Ini term expense 32.000, income tax payable 130.000. Jadi tidak ada deferred tax liability. Jadi tetap artinya jumlah beban pajak diakui oleh perusahaan sama dengan SPT disampaikan oleh pihak pajak, ya pajak terutangnya. Ini contoh sebelumnya. Kemudian dengan 20.000 itu ada omission error ya, itu 2019. Harusnya sebagai berikut dampak ini. Jadi laporan keuangan itu disebutkan income statement effect depreciasi expense 2019 ya. 2019. Kemudian income tax expense 2019 di overstate 8.000. Kira 40% dari 20.000. Jadi overstate income beban pajak ya. Di laporan laba rugi, depresiasinya terlalu rendah, income beban pajak itu tinggi ya, kemudian income-nya terlalu tinggi karena beban penyusutan nggak ada. Kemudian laporan posisi keuangan dampaknya lah kalkulasi penyusutan itu turun rendah 20.000. Kemudian deferred tax liability terlalu tinggi sebesar 8.000 ya. Sehingga jurnal dibuat tahun 2020 adalah sebagai berikut ya. 2020 ya. Itu beban penyusutan 20.000 tahun yang dibuat kesalahan 2019 itu ya. Kemudian income tax-nya adalah jurnal 12.000, RE 12.000 RE-nya.
Gimana 12.000 dari apa perbedaan 20.000 itu. 20.000 itu perbedaan dari 60% dari 20.000 setelah pajak ya. Kan beban penjutaan 20.000. Menyebabkan beban laba bersih sebelum pajak jadi naik 20.000 kan. Turun 20.000, turun 20.000. Nah, turun 20.000 kalau setelah pajak berapa? 20.000 dikali 60%. Setelah pajak 40%. Maka dapat 12.000. Kalau 12.000 itu langsung RE. Kenapa RE? Karena RE-nya berkurang untuk mengakui adanya laba yang terlalu tinggi ya tahun 2019 itu. Ini kan jurnal 2020, ditemukan 2020 jurnal. Kemudian labanya kemudian yang berikutnya lah akumulasi versi building 20.000 ya. Harus dibuat untuk mengadjust kejadian 2019 karena tidak mengakui beban besutan 20.000 sehingga akumulasi naik 20.000. Tapi dampak ke labanya lah yang net income after tax ya. Ini 20.000 kali 60%. Kemudian sisi deferred tax liability. Ya, terkait juga dengan periode sebelumnya deferred tax liability. Kemudian berikutnya adalah single period statement ya. Jadi kalau selector company itu memiliki saldo laba ditahan 1 Januari 2020 390.000. Misalnya melaporkan income 400.000 tahun 2020 itu. 2020. Ini contoh seperti ini ya. Jadi laba ditahan 1 Januari 2020 350 ya. Kemudian koreksi kesalahan yang tadi itu 20.000 ya. Koreksi kesalahan 20.000. Kemudian pengenalan pajak 8.000, ini 12.000 ya. Itu penyajian di RE di awal tahun 2020, RE tahun 2020 ya, akhir 2020. Jadi kesalahan yang tahun 2019 harus mengadjust saldo awal laba ditahan. Jangan ditaruh setelah laba ditahan tambahan income baru di-adjust, itu salah itu ya. Jadi kalau sudah bikin laba ditahan laporan laba ditahannya seperti ini, saldo awal tambahan income dapat laba ditahan setelah income terus baru koreksi, itu salah. Koreksi harus menjadi saldo awal dari return earning ya. Saldo awalnya penyajian seperti ini. Koreksi kena kesalahan penjusutan 20.000 tambah dampak pengurangan income, pengurangan pajak ya, itu 8.000. Sehingga bersih 12.000. Atau bersih 12.000 ini 20.000 kali 60%. Sehingga 8.000, 40% pajak kali 20.000 ya. Dan income-nya 400.000. Sehingga RE saldo akhir yang benar 738.000 ya. Nah, comparative statement harus dibuat oleh perusahaan. Jadi harus membuat adjustment untuk koreksi kesalahan. Semua dampak dipengaruhi oleh pelaporan kena kesalahan tersebut. Kemudian restatement dari data berbasis itu harus dibuat setiap masing-masing tahun. Jadi kalau contohnya kalau laporan keuangannya 3 tahun, koreksi kesalahan itulah diacu juga di selama awal tahun bersangkutan. Ya. Ini pelaporan di dalam laporan laba ditahan ya. Ini catatan seperti berikut ya. Ini contoh penyajian terkait dengan accounting error di laporan laba rugi ya. Bukan laporan return earning ya, laba ditahan atau saldo laba. Ini summary content changes dan correction error ya. Ini bisa baca ini nanti ya. Ini perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan ya. Apa jenis kesalahan yang termasuk dalam error ini? Dan apa ajudan dibuat untuk mengoreksi kesalahan tersebut? Jadi setelah ditemukan kesalahan itu bagaimana
financial statement harus dilaporkan, ya, harus disajikan kembali. Ya. Perusahaan mentreatment kesalahan itu ketika sebagai period adjustment dan melaporkan kesalahan tersebut dalam current years. Jadi adjustment to beginning balance earning. Jadi mengoreksi saldo laba ditahan. Ya. Okay. Kita kurang 1 menit lagi, kita masuk di sik 3 ya. Dan laporan financial position error, laporan keuangan, laporan laba rugi posisi keuangan yang salah itu berdampak hanya kepada penyajian aset, liability dan equity account ya. Dan untuk berjalan baru diklasifikasi item kepada posisi yang tepat ya. Lalu pada sebelumnya di statement kembali laporan keuangan posisi keuangan seperti sebelumnya itu bisa dikoperasikan dengan laporan keuangan sekarang. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi laporan financial position yang salah itu, jadi dalam tahun berjalan salah. Harus diklasifikasikan item yang sehingga dia posisi lebih tepat ya. Posisi keuangan itu lebih tepat. Kemudian tahun sebelumnya harus dilakukan adjustment kembali. Ya. Nah, sehingga supaya bisa dikoperasikan dengan tahun sekarang. Ya. Jadi kalau income statement yang salah, dampaknya itu perlu klasifikasi yang tepat terhadap revenue atau expense ya. Di tahun berjalan harus diklasifikasi item menunjukkan posisi yang tepat ya. Itu sebelumnya di adjust ya, supaya bisa dikoperasikan juga. Jadi penyajian posisi dan income statement error itu control balancing error ya, yang dimana dampak atau koreksi dampak dimana akan di offset atau dikoreksi selama 2 periode control balancing gitu. Jadi control balancing error itu adalah kesalahan yang terkoreksi dengan otomatis ya, masih koreksi. Jadi sehingga itu sekarang nggak perlu dikoreksi. Contohnya jika perusahaan tertutup buku ya dalam tahun berjalan, jadi kesalahan yang control balancing itu dimana tidak perlu jurnal diperlukan. Jika kesalahan tidak menemukan control balancing, maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Ya. Jadi untuk perusahaan tujuan kooperatif, maka statement diperlukan bahkan jika jurnal koreksi tidak diperlukan. Ya. Jika perusahaan tidak, bukunya belum ditutup, tadi kan buku sudah ditutup ya. Kalau belum ditutup, maka dibuat jurnalnya. Kalau dia ada kesalahan control balancing, berarti ada jurnalnya. Kita salah satu contoh aja. Kalau control balancing adalah kesalahan terus dikoreksi, karena tidak otomatis terkoreksi tahun-tahun sebelumnya. Contoh. Misalnya, ini contoh sebagian saldo dari perusahaan Dickinson ya. Sebagai berikut. Jadi sebagian saldo di akun-akunnya, supplies, salaries wages payable, interest receivable, prepaid insurance, others rent, interest payable. Nah, diminta yang pertama asumsi bahwa di pembukuan perusahaan yang belum ditutup ya, buku perusahaan belum ditutup. Apa jurnal disesuaikan? Apa jurnal disesuaikan per Desember 31 Desember 2019? Ya. Ada penyesuaian.
Kita lihat ya, contoh ya. Saudara tahu nggak salahnya apa nih? Supply 2.500 itu benar ya. Salary payable 1.500 ya. Interest receivable 5.100. Payable insurance 90.000. Interest payable 15.000 ya. Interest payable 15.000. Dan prepaid insurance 90.000. Jadi diminta asumsi bahwa buku belum tutup ya. Nah ini dia temuannya baru data dikasihkan setelah itu ya. Data kesalahan dikasihkan setelah ini. Ya, asumsi bahwa buku belum tutup ya. Yang diperlukan 31 Desember 2019 lah. Pertama, hasil kebutuhan basic terhadap supplies di akhir tahun Desember 31 Desember 2019 totalnya 1.100 ya. Kalau sini berapa nih suppliesnya? Itu 1.500. Sorry. Mana? Supplies 2.500 ya, 2.500. Kemudian hasil cek basic berapa nih? 1.100. Artinya apa? Artinya ada kita koreksi saldo dari supplies yang sebesar 2.500. Itu harus menjadi berapa? 1.100. Karena cek basic 1.100. Sehingga harus dikurangi berapa tuh? 2.500 dikurangi 1.100 ya. Jadi ini supplies itu jalannya. Ya, jadi supplies on hand dikurangi 1.400 ya. Nah, debitnya apa? Karena persediaan supplies itu berkurang, maka masuk ke supply expense berkurang 1.400 ya. 1.400. Tadinya 2.500, kita tahu sisanya 1.100, berarti kan berkurang karena dipakai. Yang kedua misalnya, accrued salary, wages 31 Desember 2019, itu utang 4.400, ke sini kan utang gaji berapa? Utang gaji lah 1.500 ya, utang gaji. Terus utang gaji berapa? Harus utang gaji lah ditambahkan dengan yang ada utang baru lagi, sehingga jurnalnya lah debit salary and wages expense pada accrued salary and wages. Ini asumsi buku belum tutup ya. Kalau buku sudah tutup, maka semua akun revenue sama expense ganti return earning, itu aja beda ya. Jadi kalau buku sudah tutup, semua akun yang nama revenue, yang nama expense di sini ganti dengan return earning ya. Yang ketiga, accrued interest terkait dengan investment on bond ya. Jumlahnya 4.350 ya. Sehingga dia harus akui beban bunga ya. Beban bunga pada interest payable. Nah, interest receivable ya. Ini interest revenue pada interest receivable ya. Lihat nih. Kemarin tuh kita belajar tentang tentang obligasi interest revenue pada interest ini, interest investment on bond kan. Jadi nggak harus termasuk jadi salah. Yang keempat, unexpired portion insurance polisi. Ada polisi asuransi yang sudah expired 5.000 insurance expense pada prepaid insurance. Ya. Nah, berikutnya adalah ini jurnal koreksi kesalahan ya. Mungkin sudah diterima 24.000 1 Januari 2019 dengan sewa kantor ya, sewa kantor 2019-2020 ya. Jadi ini dia gedung disewakan, maka jadi rental income ada unearned rent ya. Untuk 2 tahun berarti tahun pertama jadi dibagi 2 ya. Ini kan 24.000 40.000 2 tahun. Berapa baru prestasi itu telah catat 5.000 ya. Jadi 5.000 tapi harusnya 45.000 ya. Jadi kesalahan error. Jadi kurang berapa itu? Kurang 50.000 kurang 5.000 jadi 45.000 kurang. Jadi ada prestasi tambah lagi sama akumulasi
depreciation 45.000 ya, 5.000. Nah, kalau asumsi buku sudah ditutup, gampang aja, ya. Gampang, coba lihat lagi ya. Nomor 1 itu mana yang akun income mana? Income statement mana nomor 1? Halo. Iya, Pak. Mana akun income statement mana? Ayat nomor 1. Yang akun income statement mana tuh? Ayat nomor 1. Hah? Expense, Pak. Nah, itu ganti RA. Expense, Pak. Itu ganti RA. Kalau buku tutup ganti RA. Ya. Iya, Pak. Yang kedua, mana akun income statement yang kedua? Salaries and wages expense, Itu Pak. ganti sama akun retained earning ya. Ganti retained earning. Dan nomor 3, mana akun income statement? Mana? Nomor 3. Revenue. Iya, Pak. Itu ganti dengan retained earning ya. Retained earning. Nomor 4 mana yang tulis yang akun income statement? Nomor 4. Insurance expense. Itu ganti akunnya jadi retained earning ya. Dan kelima, mana yang akunnya income statement nomor 5. Turun. Nomor 5. Mana? Income statement mana? Rental income. Rental income. Rental income. Nah, itu hati-hati nih ya, rental income berarti kalau dia sudah ditutup apa? RA ya. Kenapa RA di debit? Karena dia mengakui pendapatannya 24.000. Ya. Saya harus dikurangkan lagi yang separuhnya. Jadi dia mencatat adalah pada saat diterima cash itu catatnya cash pada rental revenue ya, rental revenue. Kemudian yang keenam, mana yang akun income statement? Depreciation expense, Nah, Pak. itu ganti dengan akun retained earning kalau sudah tutup ya. Gampang aja kan? Gampang lah, lihat aja ya. Nah, ganti semua retained earning ya. Semua ya. Jadi itu saja ya. Itu intinya. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Iya, Pak. Ini sudah peserta kelas ada berapa orang? Peserta kelasnya. Yang datang hari ini cuma 24 orang. Iya, Pak. Okay. Jadi kalau peserta kelas saudara itu, saya di daftarnya ya, bentar. Di daftarnya itu kuliah admin ya, admin. Ada 30 orang. 30 orang yang hadir sekarang cuma 24 ya. Ada 6 orang hadir. Jadi udah online ada juga nggak hadir, keterlaluan itu ya. Harusnya online hadir terus dong ya. Ini udah online udah nggak hadir, harus datang kampus. Kita banyak nggak hadir, gimana sih? Ya. Sekarang saya mau cek absen ya. Cuma kalau saya panggil, sudah nyaut ya. Kita buka videonya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Video dibuka ya. Iya, Pak. Hari Raffi Kotari. Mana Raffi Kotari? Hari Raffi Kotari. Nggak ada, absen nih. Tiara Putri Aceng. Tiara Putri Aceng mana? Tiara Putri Aceng mana? Tiara Putri. Oh iya, Putri Aceng. Kemudian Epri Eka Wulandari. Pak. Kami foto dulu ya. Ini enggak
Ini. Kemudian Delia Utami Putri mana? Mana dia mana? Apa? Kameranya doang. Kamera gelap. Kamera siapa gelap?